Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Angrini, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembumian peralatan. Apa itu pembumian peralatan? Pembumian peralatan merupakan penghubungan bagian-bagian peralatan listrik yang pada keadaan normal tidak dialiri arus listrik. Grounding peralatan listrik. Grounding adalah suatu jalur yang dipasang langsung dari arus listrik menuju bumi. Grounding dipasang untuk mencegah terjadinya kontak antara makhluk hidup dengan tegangan listrik berbahaya akibat adanya kegagalan isolasi. Sebagai bagian dari proteksi instalasi listrik rumah tinggal, grounding mempunyai beberapa fungsi antara lain. Yang pertama yaitu untuk keselamatan. Grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi atau tanah saat terjadi tegangan listrik yang timbul akibat kegagalan isolasi dari sistem kelistrikan atau peralatan listrik. Yang kedua yaitu untuk instalasi penangkal petir. Sistem grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. Yang ketiga yaitu sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi, sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan. Bahaya kejut. Kejut listrik merupakan peristiwa terkena sengat arus listrik atau teraliri arus listrik. Kejut listrik biasanya terjadi ketika seseorang memegang kabel yang terkelupas, yang mempunyai fase yang terhubung dengan netral atau grounding, maka arus listrik mengalir melalui tubuh manusia. Besar arus yang mengalir tergantung besar beda potensial dan resistansi. Efek arus kejut pada manusia dapat mengakibatkan kematian. Arus kejut listrik yang mengenai tubuh akan menimbulkan yang pertama yaitu menghentikan fungsi jantung dan menghambat pernafasan. Yang kedua yaitu panas yang ditimbulkan oleh arus dapat menyebabkan kulit atau tubuh terbakar, khususnya pada titik di mana arus masuk ke tubuh. Yang ketiga yaitu beberapa kasus dapat menimbulkan pendarahan atau kesulitan bernafas dan gangguan saraf lainnya. Yang keempat yaitu gerakan spontan akibat terkena arus listrik. Dapat mengakibatkan cedera lain seperti akibat jatuh atau terkena dan tersandung benda lain. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya kejut listrik yang pertama yaitu besar arus. Arus listrik maksimal yang diizinkan mengalir ke dalam tubuh manusia adalah 30 mA. Yang kedua yaitu jalur masuknya arus listrik ke dalam tubuh. Contohnya, kejut listrik dari tangan ke organ yang lain melalui dada akan fatal, karena dapat menyebabkan arus listrik mengalir pada organ penting seperti jantung dan biasa menyebabkan detak jantung berhenti. Yang ketiga yaitu lamanya terkena kejut listrik. Semakin lama terkena kejut listrik, maka akan semakin parah kondisi tubuh. Yang keempat yaitu besar tegangan. Tegangan di atas 50 volt AC atau 120 volt DC merupakan batas maksimal bahaya untuk tubuh. Cara mencegah terjadinya kejut listrik. Jangan bergurau saat memasang instalasi. 2. Tidak boleh menekan tombol sembarangan. Yang ketiga yaitu memakai sepatu yang tertutup dan bersol baik. Yang keempat yaitu pastikan kondisi badan tidak basah saat memasang instalasi. Pengoperasian peralatan pelindung. Yang pertama yaitu melakukan penilaian bahaya di lokasi kerja. Yang kedua yaitu meninjau prosedur kerja.
Yang ketiga yaitu memahami rencana kerja proyek yang sesuai untuk pekerjaan tertentu. Yang keempat yaitu memiliki rencana komunikasi. Yang kelima yaitu mengomunikasikan rencana tindakan darurat. Yang keenam, mengisolasi sumber energi. 7. Memastikan RD yang tepat. 8. Menciptakan lingkungan kerja yang aman. 9. Keselamatan kabel ekstensi dan alat listrik. 10. Membangun budaya pelatihan tentang keselamatan. Kemampuan termal. Kemampuan termal adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas kalor. Panas atau energi panas kalor bisa dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi atau ketika terjadi perubahan wujud. Potensi sentuh pada saat terjadi gangguan tanah. Tegangan sentuh adalah tegangan yang terdapat di antara suatu objek yang disentuh dan suatu titik berjarak 1 meter dengan asumsi bahwa objek yang disentuh dihubungkan dengan elektrode pentanahan yang berada di bawahnya atau di dalam tanah. Besar arus gangguan dibatasi oleh tahanan orang dan tahanan kontak ke tanah dari kaki orang tersebut. Pada gambar di samping, dengan rangkaian penggantinya dapat diperlihatkan bagaimana tegangan yang timbul terhadap tanah selama gangguan terjadi pada suatu sistem pusat pembangkit tenaga listrik. Dari rangkaian pengganti dapat dilihat persamaannya sebagai berikut, yaitu ES sama dengan RK ditambah RF per 2 dikali IK, di mana ES adalah tegangan sentuh, RK adalah tahanan badan orang, RF adalah tahanan kontak ke tanah dari satu kaki pada tanah yang diberi lapisan koral 10 cm. Dan IK adalah besarnya arus yang timbul melalui badan. Masalah tegangan induksi. Induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan fluks magnetik. Fluks magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Gaya garis listrik yang muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut dengan istilah GGL induksi. Sementara itu, arus yang mengalir dinamakan arus induksi atau peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi besar GGL induksi. Yang pertama yaitu kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka semakin besar pula GGL-nya, GGL induksi yang timbul. Yang kedua yaitu banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan akan menghasilkan GGL induksi yang semakin besar. Dan yang ketiga yaitu kekuatan magnet. Gejala magnet yang kuat dapat menimbulkan GGL induksi yang semakin besar pula. Mitigasi dengan beberapa koneksi ground. Yang pertama, pentanahan dengan driven ground adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke tanah seperti pada gambar 1 di bawah ini. Yang kedua yaitu pentanahan dengan counterpoise adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menanam kawat elektroda sejajar atau radial beberapa sentimeter di bawah tanah, seperti pada gambar 2 di bawah ini. Yang ketiga yaitu pentanahan dengan mesh atau grid adalah cara pentanahan dengan jalan memasang kawat konduktor elektroda membujur dan melintang di bawah tanah yang satu sama lain dihubungkan di setiap tempat sehingga membentuk jala, mesh atau grid, seperti yang terlihat pada gambar 3 di bawah ini. Mitigasi dengan mengurangi jarak konduktor. Setiap bagian sistem grounding, termasuk konduktor, grid, koneksi, dan semua elektroda primer, harus didesain sedemikian rupa, sehingga untuk umur desain instalasi yang diharapkan elemennya akan memiliki konduktivitas yang cukup, sekring dapat menahan dan mekanis dengan kombinasi besaran gangguan dan durasinya, kemampuan mekanik yang tinggi, mampu mempertahankan fungsinya bahkan saat terkena korosi,
Ukuran konduktor menjadi pertimbangan dalam menentukan kualitas dari besarnya arus gangguan yang didistribusikan ke tanah. Itulah penjelasan mengenai pentanahan peralatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.